Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Zatsuryadi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan ke-25 Universitas Diponegoro. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan CNC manufacturing, terutama pada milling. Jadi detailnya kita akan belajar terkait seperti setup, kemudian facing, adaptive clearing, drill, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari saja kita mulai videonya. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam Fusion Autodesk. Nah, jadi di sini ini adalah desain yang akan kita buat, teman-teman. Nah, oke, pertama-tama langsung aja kita masuk ke dalam Fusionnya. Di sini saya pengen buat new file, kemudian part. Nah, setelah itu di sini saya pengen buatnya dari top ya, teman. Nah, jadi saya pilih ini. Kemudian saya langsung saja membuat base-nya, yaitu persegi. Kemudian di sini adalah 24 dan di sini adalah 16. Di sini adalah 16 dan di sini adalah 24, teman-teman. Oke. Kemudian di sini saya ingin melakukan bikin bolongan di sini, bikin lubang lingkaran. Ada 4 ya. Kemudian di sini saya pengen select semuanya biar dia ukuran sama. Sorry. Kita pilih equal. Kemudian saya langsung smart dimension aja salah satunya. Nah, di sini ukurannya adalah 3,5 ini. Di sini bisa kita lihat di sini. Nah, berarti ukurannya adalah 3,5 untuk diameternya. Oke. Kemudian di sini kita buka lagi. Di sini ada jarak vertikalnya, jarak vertikal dari lingkaran ini ke atas yaitu adalah 2,7. Langsung saja di sini pilih. Ini adalah 2,7 ini. Nah, oke teman, di sini sudah selesai. Kemudian di sini saya pengen langsung extrude aja. Di sini kita pilih bagian sininya, face ini. Kemudian di sini ketebalannya adalah 4 nih. Di sini kita ganti jadi 4. Nah, kemudian setelah itu kita pengen buat lingkaran yang besar. Di sini langsung saja create new sketch. Kemudian langsung aja di sini. Di sini kita dapat titik tengahnya, kemudian langsung aja. Kemudian dan ada titik. Nah, di sini untuk ukuran lingkaran yang besarnya adalah 16 dan yang untuk lingkaran kecilnya adalah 10,2. Langsung aja kita smart dimension. Ini adalah 10,2 dan yang besarnya adalah 16. Oke, sudah sesuai. Kemudian langsung kita extrude. Di sini kemudian kita extrude sebesar 4. Oke, sudah jadi seperti ini. Lanjut kita akan masuk ke manufacture. Nah, setelah kita masuk ke manufacture, kemudian kita pilih ke setup ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya pengen titik originnya berada di sini dan juga untuk titik X-nya itu di bagian panjangnya sini. Kemudian titik Y-nya ada di bagian lebarnya dan untuk Z-nya itu adalah untuk naik turunnya. Oke, caranya adalah pertama kita ganti orientation-nya dulu jadi X dan Z ini. Nah, di sini untuk plan Z aksisnya saya pilih bagian yang arah ke atas ini sebagai reference-nya. Kemudian untuk X aksisnya di sini saya pilih bagian sini reference. Nah, setelah itu di sini untuk titik originnya saya setting selected point dan saya akan pilih di titik sini. Nah, jadi sudah sesuai untuk X arah ke sana, Z ke sana, dan Z ke atas. Oke. Oke, selanjutnya saya ingin setting bagian ini ya teman, bagian face-nya ini. Jadi supaya lebih rapat sama dengan part yang ingin kita buat. Jadi ini disesuaikan aja karena saya pengen setting sesuai, jadi disesuaikan aja. Di sini saya pilih relative box aja. Kemudian dari offset mode ini saya pilih no additional step. Nah, jadi dia langsung mengikuti dari dimension part yang kita punya tadi. Seperti itu. Kemudian saya pilih OK saja. Nah, setelah ini selesai, selanjutnya saya ingin membuat face.
Nah, face ini gunanya adalah untuk membersihkan area atas sini, teman. Kalau seandainya masih ada sisa. Nah, di sini saya langsung pilih aja face. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam opsi dan yang bisa kita ubah, teman. Jadi di sini ada render speed dan sebagainya. Di sini saya pengen ganti dulu aja toolnya. Nah, di sini adalah toolnya, teman. Di sini langsung saja saya pengen masuk ke Fusion Library. Nah, di sini jangan lupa kategorinya adalah milling. Nah, di sini saya ingin buat menggunakan flat end mill, ya. Nah, di sini flat end mill. Nah, di sini ada berbagai macam tipe drill, bentuk drillnya. Nah, di sini yang pertama saya ingin melakukan yang menggunakan 5 mm untuk bagian facing. Kemudian saya selected aja. Nah, sebelum itu teman, di sini saya ingin menjelaskan lanjut kalau sebentar. Nah, di sini kita bisa mengatur ya, teman, untuk speed dan kemudian settingan yang lainnya. Jadi di sini bisa menyesuaikan dengan bahan yang ingin dipotong. Jadi setiap bahan itu memiliki speed dan bitrate yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini default presetnya adalah 5000 rpm. Nah, kemudian coba kita ganti ke aluminium. Nah, di sini jadi 12.000. Kita coba ganti yang lain. Nah, jadi 3800 stainless steel. Nah, di sini saya menggunakan default preset saja. Tapi untuk nyatanya di lab, ya, kita harus menyesuaikan dengan alat yang ada dan juga bahan yang ingin kita potong. Di sini karena simulasi jadi default. Kemudian kita pilih OK saja. Nah, kemudian di sini untuk sesi setup, di sini saya pilih ini ya, teman. Jadi di sini stock counternya udah langsung otomatis. Jadi dia langsung menyesuaikan dengan titik teratas dari part yang kita punya. Nah, di sini karena sudah sesuai ya, teman. Bottomnya sudah sesuai dengan yang ingin kita lakukan, jadi bisa langsung kita OK saja. Nah, di sini tidak ada yang perlu diubah. Nah, di sini coolant ini artinya saat kita melakukan pemotongan ini akan dianu dengan air, jadi dibanjiri dengan air. Jadi ini adalah untuk mendinginkan dari proses yang ini. Jadi bisa menggunakan mist, menggunakan udara dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan default saja. Oke, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian program akan setting untuk setupnya, setup face. Nah, jadi ini adalah prosesnya. Ini saya coba jalanin aja. Nah, jadi prosesnya seperti itu untuk membersihkan bagian yang di atasnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini saya ingin melakukan adaptive clearing ya, teman. Jadi untuk membersihkan area di sini, di luar dari lingkaran ini, dari bulatan. Oke. Lanjutnya kita pilih. Nah, di sini saya sama ingin menggunakan 5 mm dulu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan default preset aja, tidak ada yang saya ubah. Nah, kemudian di sini, untuk bagian geometrinya, untuk face contournya, di sini saya pilih all loops. Nah, kemudian di sini untuk side-nya saya pilih dari start from outside. Jadi yang dibersihin itu bagian luar dulu, kemudian nanti adalah bagian dalam. Oke, seperti itu. Di sini langsung saja saya pilih face-nya yang ingin saya lakukan adaptifnya ini sebagai itunya. Nah, jadi sini. Kemudian saya pilih OK. Nah, kemudian selanjutnya untuk bagian bottomnya, di sini saya setting dulu. Saya pilih mode selection. Nah, untuk bottomnya sendiri saya pengen dia memotong sampai ke bagian sini. Nah, topnya adalah bagian yang paling atas ini. Jadi dia akan memotong sini. Oke, offsetnya adalah 0. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita pilih OK saja. Nah, jadi dia akan memotong bagian luarnya dan juga bagian yang ada di luar dari face yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya 2D pocket. Nah, gunanya 2D pocket ini, kita akan membersihkan sisa-sisa ini, teman. Nah, ini kan masih ada beberapa sisa-sisa yang masih ada ya, teman. Jadi belum bersih. Jadi gunanya seperti itu untuk pocket. Nah, di sini saya pilih pocket aja. Nah, kemudian di sini saya toolnya saya pengen ganti jadi yang lebih kecil. Nah, di sini langsung saja pilih flat end mill, kemudian library-nya Fusion. Nah, di sini saya pilih yang 3 mm saja. Kemudian pilih select. Nah, setelah itu di sini kita menggunakan default setting yang teman, masih sama, tidak ada yang saya ubah.
Nah, selanjutnya di sesi geometri ini saya pilih face contour lagi, dan face contournya adalah yang sini. Nah, kemudian untuk bagian kita pilih oke dulu. Kemudian di sini untuk bagian high-nya sama, di sini saya pilih bagian bottom-nya itu jadi selection. Kemudian akan saya pilih bottom-nya adalah sisi sini. Nah, kemudian untuk bagian yang lainnya di sini untuk stop tulipnya saya centang. Jadi tidak menyisakan bagian-bagian yang offset yang sama. Nah, di sini saya nonaktifkan, kemudian saya pilih oke. Nah, di sini untuk bagian-bagian yang tadi tersisa ya teman, sudah dihilangkan. Nah, ini awalnya dan ini setelahnya. Jadi menyesuaikan dengan, jadi lebih presisi dari part yang kita buat. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya saya ingin melakukan yang namanya drill. Jadi gunanya untuk membolongi bagian-bagian yang bolong ini. Nah, di sini langsung saja kita pilih 2D, kemudian kita pilih bore di sini. Nah, di sini kita menggunakan tool yang sama, yaitu 3 mm. Nah, di sini untuk settingannya saya gunakan default saja, tidak ini saya ubah. Nah, kemudian ini untuk face geometrinya saya akan pilih bagian yang ingin kita lakukan bore-nya. Jadi bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan bagian ini. Jadi 4 lubang ini yang akan kita lakukan. Oke, kemudian saya pilih oke saja. Nah, dia akan langsung melakukan bore. Jadi sesuai dengan apa face yang kita pilih tadi. Nah, jadi ini sudah selesai. Nah, sekarang saya pengen coba lakukan simulasi dari awal. Nah, di sini speednya saya lambatkan dikit. Nah, jadi pertama dia melakukan facing dulu. Nah, kemudian melakukan adaptive clearing. Kemudian bagian dalamnya. Nah, kemudian saya dekat lagi, dirapihkan lagi. Nah, setelah selesai, lanjut ke bagian bore-nya. Nah, setelah itu selesai. Fit motion. Nah, jadi ini sudah selesai, teman-teman. Sebenarnya kalau masih ada bagian-bagian yang belum selesai, kita bisa melakukan yang namanya finishing. Tapi di sini karena sudah bersih ya, sudah sesuai dengan part yang kita punya, jadi saya tidak memerlukan lagi untuk melakukan yang namanya finishing. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan ekspor ke dalam G-code ya. Nah, jadi program ini akan kita ekspor ke G-code-nya. Kemudian kita pilih saja di NC program ini. Ya, teman, di sini kita sudah masuk ke dalam library-nya. Kemudian di sini kita bisa pilih saja library-nya yang ingin kita gunain. Nah, di sini bebas kita memilih yang mana aja. Nah, di sini ada berbagai macam library yang bisa menggunakan apa aja. Nah, di sini saya pengen coba pakai Okuma ini. Jadi Okuma ini, oh ini dia hanya turning. Nah, jadi aku pilih yang ini ya teman, brother. Dia bisa melakukan yang namanya milling. Kemudian selected. Nah, kemudian di sini ini adalah output dari foldernya, jadi akan tersimpan di sini. Nah, kemudian di sini name dari programnya ada di sini. Kemudian setelah semuanya selesai, nah oke, di sini kita pilih semua ini operationnya dari face, adaptive, pocket, dan bore. Nah, setelah semua operationnya dipilih, kemudian kita bisa pilih pause. Nah, kemudian sudah muncul NC program successfully. Kemudian kita bisa langsung masuk saja di dokumennya. Di sini ada opsi 30 NC program. Nah, ini adalah programnya dari NC. Di sini saya pilih menggunakan notepad aja. Nah, ini adalah programnya ini. Nah, jadi pertama ada face, kemudian ada adaptive, kemudian ada banyak sekali ini teman, dan lain sebagainya. Ini ada pocket, hingga yang terakhir adalah di bore harusnya. Nah, di bore. Oke, sudah sesuai ya. Oke teman-teman, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.